Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan seluruh nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, mulai dari nikmat sehat, nikmat lapang hingga nikmat yang tiada tara nilainya, yakni berupa nikmat iman dan Islam. Semoga kita senantiasa diberi hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat mensyukuri seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Yang kedua kalinya, tak lupa salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah menuntut umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum singkat tentang keutamaan mendirikan salat 5 waktu. Mendirikan salat 5 waktu adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan oleh setiap muslim sebagaimana diajarkan dalam agama Islam. Dalam agama Islam, setiap muslim wajib mendirikan salat 5 waktu. Karena jika kita tidak mendirikan salat 5 waktu, maka diibaratkan seperti bangunan yang tidak mempunyai pondasi yang kuat sehingga bangunannya mudah roboh. Sama halnya seperti salat, jika kita tidak mengerjakan salat, maka iman kita gampang untuk digoyahkan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi sebagai berikut. Awwalu ma yuhasabul abdu indallahi yaumul qiyamah salatu, yang artinya ibadah yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salat. Dari sabda tersebut kita dapat memahami bahwasanya salat adalah amalan pertama yang akan dipertanyakan dari seorang muslim pada hari kiamat nanti. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pelaksanaannya salat bukanlah hanya menjadi sekedar kewajiban yang harus dikerjakan. Lebih dari itu, salat adalah salah satu bukti seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak sekarang orang yang dengan mudahnya bahkan tanpa ada rasa sesal meninggalkan salat? Berapa banyak seorang pekerja rela meninggalkan salat hanya karena mengutamakan bahagia? Berapa banyak seorang pekerja rela meninggalkan salat demi mengutamakan bahagia dunia semata? Berapa banyak orang yang dengan santainya meninggalkan salat hanya karena mengutamakan dunia dibanding akhiratnya? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maun ayat 4 sampai 5 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yang artinya celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Barang siapa yang lalai terhadap salatnya, maka dia telah melaksanakan dosa besar. Dosa meninggalkan salat pun tak main-main. Disebutkan bahwa dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, dan meminum minuman keras. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim sangat tidak patut untuk meninggalkan sholat 5 waktu. Sebelum saya menyelesaikan kultum pada hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari perilaku-perilaku orang yang dengan sengaja bahkan dengan mudahnya meninggalkan sholat. Semoga kita senantiasa diberi kemampuan untuk menasihati dalam kebaikan dan menjauhi segala larangannya. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat untuk kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Oleh karena itu, saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan saya yang tidak mengenakan bagi jamaah sekalian. Wabillahi taufiq wa hidayah wa ridha'i wal inayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Bakar As-Siddiq minta izin kepada Nabi mau berangkat ke Syam. Jadi Syam itu dulu Syria, Lebanon, Palestina, Yordan dan negara-negara di sekitarnya. Sekarang itu dulu namanya Syam. Ini izin kepada Nabi, saya mau bawa 2 orang ya Rasulullah. Siapa itu?
Suwaibit bin Harmalah dan dia ini Nuaiman. Rasulullah bilang, kan kau tahu sifatnya ini si Nuaiman ini, terus mau bawa dia untuk apa? Ya Abu Bakar Siddiq dengan dialog kita, ya seru-seruan aja ya Rasulullah. Jadi singkat cerita dibawa lain dengan kafilah dagangnya ke Syria. Sampai di Syam bagi tugas, semua dibagikan tugas. Si Suwaid ini kebagian menjaga makanan, roti. Kau jaga ini, karena Nabi tahu ini si Suwaibit ini orang paling amanah, jujur dia. Pokoknya kalau apa yang dipesankan sama orang dia ambil, dia pegang teguh, tidak akan dia ingkari. Terus Nuaiman bertanya, ya Rasulullah, bagian saya apa? Nggak, kau santai-santai saja, tidak ada pekerjaan. Nah, dia kemudian karena tidak ada pekerjaan, keliling-kelilinglah dia itu, lihat orang bertransaksi. Abu Bakar juga begitu. Si Suwaibit ini menjaga ini roti. Karena capek ini Nuaiman ini keliling-keliling, dia lapar, Pak. Lapar dia. Kemudian didatanglah kepada Suwaibit. Wahai Suwaibit, bagilah saya itu tadi roti itu, saya lapar sekali. Suwaibit bilang, tidak. Ini amanah. Nanti jam makan datang Abu Bakar baru bisa kita. Sedikit saja, saya lapar sekali. Suwaibit tetap tidak bisa. Dia bilang, kalau kau tidak mau kasih, saya bikin persoalan dengan kamu itu. Nah, dia bilang begitu, Pak. Ini si Suwaibit sudah tahu ini kelakuannya ini Nuaiman ini. Dia bilang, tapi tidak bisa, ini amanah, saya harus teguh memegang amanah ini. Tidak, kalau kau tidak mau kasih saya bikin masalah. Suwaibit bilang, terserah. Suwaibit jaga itu makanan. Si Nuaiman ini pergi, Pak. Dia keliling ke pasar, dilihat ada banyak kumpul-kumpul orang. Ini kan dulu Pak, masih ada budak, ada pedagang budak, Pak. Dia datang ke situ. Dulu itu pasarannya budak 100 sampai 200 dirham. Dia datang sama mereka, dibikin pengumuman, saudara-saudara, saya punya budak kuat, umur 24 tahun, pekerja keras. Ini kan orang dulu kan dagang budak untuk dipakai jadi pekerja, Pak. Berapa jualnya? 20 dirham, Pak. Bayangkan, Pak, 100 harganya sampai 200 dia jual 20 dirham. Terus, tidak percaya? Betul, cuma ada kekurangannya nih, saya punya budak ini. Apa itu? Kalau ditanya kau budak, dia selalu menyangkal saya bukan budak, saya orang merdeka. Pokoknya tidak pernah mau mengaku dia. Oh, datang semua orang, Pak, datang semua orang-orang, saya mau beli. Akhirnya dia terimalah itu uang tadi 20 dirham, baru dia antar agak jauh, tapi dia tidak dekat-dekat, dia tunjuk, itu sana saya punya budak. Dia tunjuk tadi temannya Suwaibit ini, tapi dia bilang, Pak, itu ingat kekurangannya satu, dia tidak pernah mengaku budak itu. Kalau dibilang budak, datanglah ini Pak orang pedagang ini, seret paksa ini si Suwaibit ini. Lah sini, saya sudah beli kamu budak. Saya bukan budak, saya orang merdeka. Cocok kan pengakuannya tadi seperti dibilang si Nuaiman ini. Mau nyangkal, ditarik paksa, Pak, diambil ceritanya. Nuaiman dari jauh ini ketawa-ketawa, Pak. Dia bilang, kalau dalam bahasa kita, cidako, saya minta tadi roti kau tidak mau kasih, sekarang kan gapai. Tengah hari semua lapar, datanglah Abu Bakar. Mana si Suwaibit? Nuaiman bilang, tidak tahu, tadi dia diseret-seret orang dibawa ke sana. Dia bilang, pasti kau sudah bikin hal yang tidak benar ini sama Suwaibit. Dia bilang, ya Abu Bakar, saya jual gitu si Suwaibit karena saya minta itu roti, dia tidak mau kasih, saya jual. Berapa kau jualkan? 20 dirham. Kurang ajar kau saudaramu kau jual 20 dirham. Terpaksa Abu Bakar pergi tebus, Pak. Pergi tebus ini, kasihan si Suwaibit ini. Sampai di Madinah, diceritakanlah ini sama Nabi, bilang itu si Nuaiman ngajual ke si Suwaibit. Ketawa terkekeh-kekeh Rasulullah sampai kelihatan gerahamnya, Pak. Terus kemudian banyak teman yang jengkel. Nah, satu lagi, Nabi terima tamu raja-raja di sekitar Mekah, bawa unta, Pak, tunggangannya hebat-hebat, unta kuda yang bagus-bagus. Ketemu Rasulullah, yang jaga ini untanya ini, tamu ini dengan kudanya, Umar, Hamzah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada dia juga, dia Nuaiman ini. Pamannya Nabi ini Hamzah bilang begini, Nuaiman, kalau bahasa kita, Pak, ya ini nyaman itu unta di, kalau di sate itu bahasa kita begitu, dagingnya kayak itu, karena ini badannya bagus-bagus, Pak. Kira-kira kau berani sembeli ini? Dia diam-diam, Pak. Nah, terus dia pergi
Karena itu tempat tambatannya itu unta itu agak jauh dari tempatnya tadi sahabat ini. Bertiga nih cerita lagi. Tiba-tiba kedengaran bunyi gedebuk. Kaget bertiga. Dia balik lihat begini. Itu unta sudah terkapar, Pak, putus mi kepalanya gara-gara Nuaiman. Dia datang, dia bilang, Hamzah, jagai ini unta, saya mau pergi sebentar. Dia sudah tahu bakal dimarahi sama Rasul ini. Bakal dimarahi sama, pergilah dia, Pak. Dia lari pergi sembunyi. Kemudian setelah keluar ini para raja-raja bilang, ontaku, ontaku, ontaku. Akhirnya apa, Pak? Nabi mesti membayar 2 kali lipat pengganti tunggangannya karena tidak mau dikatakan Islam ini jelek. Apa hikmah dari kisah ini? Seperti tadi malam kata Dr. Zainuddin, kita tidak bisa pandang orang dari casingnya, Pak. Dan kita tidak pernah bisa putus asa kalau ada tetangga kita, ada jamaah kita yang mungkin misalnya tidak mau ke masjid, tidak selalu bermaksiat, apalagi minum. Sampai Rasul bersabda, si Nuaiman ini nanti masuk surga sambil tertawa. Gimana? Pemabuk, Pak. Tukang mabuk masuk surga sambil tertawa. Jadi seperti itulah Rasulullah mengatakan, amal seseorang itu lihat pada akhirnya. Itu yang disebut dengan husnul khatimah. Jadi apa hikmah yang diambil dari sini? Pertama, jangan lihat orang dari casingnya. Yang kemudian yang kedua, mari kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan saudara kita, keluarga kita dan orang-orang terdekat kita. Kalau toh belum hidayah, kita doakan supaya dia dapat hidayah, karena tidak ada kekuatan kita untuk memberikan hidayah kepada sesama kita. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim.